Baik, setelah kita selesai pada langkah 6 untuk mengkonfigurasi semua perangkat, di sini kita lanjut ke langkah yang nomor 7, yaitu menghubungkan perangkat jaringan. Nah, untuk poin pertama, hubungkan semua perangkat sesuai gambar kerja yang diberikan atau topologi yang diberikan. Tadi kita sudah melakukan pemasangan sesuai dengan topologi yang sudah kita revisi. Lalu untuk poin yang kedua, periksa indikator lampu pada perangkat dan switch PC. Tadi kita juga sudah memastikan bahwa indikator dari masing-masing perangkat itu sudah nyala semua. Untuk poin ketiga, itu pastikan semua kabel terpasang dengan baik. Tadi kita juga sudah merapikan dari pengkabelannya. Jadi kita langsung masuk saja ke tahap ketiga, yakni pengujian dan dokumentasi. Di sini untuk langkahnya akan saya jelaskan sekalian mulai langkah 8 sampai langkah 10. Jadi nanti agar kita tidak bolak-balik untuk melihat soal. Di langkah 8, testing konektivitas. Ini langkah yang harus dipastikan atau pengecekan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dari PC1 itu silakan buka command prompt, lalu tes ping ke server, printer, dan juga PC di network yang lain. Begitu juga di PC nomor 2 nanti juga dilakukan langkah yang sama, yaitu menggunakan command prompt, ping ke server, printer, dan juga PC1. Lalu di langkah 9 itu jika ada kendala itu silakan melakukan troubleshooting. Biasanya untuk kendala yang sering terjadi, yang pertama, ping antar perangkat tidak berhasil atau gagal. Kemungkinan biasanya ping itu gagal karena yang pertama, kabelnya kurang bagus. Tapi jika kabelnya sudah sesuai dan komputer kita itu sudah mendapatkan alamat IP, itu berarti bukan di sisi kabel. Yang kedua, kegagalan ping itu biasanya ada di konfigurasinya. Nah, jika konfigurasinya itu kurang bagus atau tidak sesuai, itu nanti akan terjadi kegagalan pada ping itu sendiri. Yang ketiga, itu ada pada sisi sistem operasi. Bisa saja hasil konfigurasi kita itu bagus, kabel yang kita gunakan itu bagus, cuma tetap nggak bisa ping. Itu biasanya diblokir oleh firewall dari sistem operasi kita itu sendiri. Bisa diakali dengan cara menonaktifkan firewall, namun itu bukan cara yang tepat, karena nanti ketika studi kasus yang asli di perusahaan, mematikan firewall itu bukan solusi terbaik. Jadi nanti akan saya demonstrasikan bagaimana caranya agar bisa tetap melakukan ping tanpa harus mematikan firewall. Di sini saya mendemonstrasikannya pada sistem operasi Windows. Lalu ada juga kasus misal di PC Anda itu memiliki antivirus yang memiliki proteksi terhadap jaringan. Itu biasanya juga diblokir oleh antivirus itu sendiri. Cuma biasanya ketika firewallnya sudah disetting, antivirusnya itu nanti dimatikan, tidak apa-apa sementara untuk tes ping. Atau nanti mungkin saya kasihkan cara juga agar bagaimana caranya antivirusnya tidak perlu dimatikan, namun tetap bisa tes ping seperti itu. Lalu troubleshooting yang kedua itu adalah PC tidak bisa melakukan ping ke server. Penyebabnya itu sama seperti yang tadi, antara kabel, konfigurasi, dan juga firewall seperti itu. Nah, untuk langkah yang 10 ini adalah hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari paket 4 ini, itu yang pertama adalah hasil instalasi itu baik, di mana kabel itu rapi dan juga semua perangkat saling terhubung tanpa harus mematikan dari firewall ataupun antivirus. Lalu yang kedua, itu hasil ping sukses pada semua perangkat. Yang ketiga, semua konfigurasi IP benar sesuai dengan yang diinginkan oleh soal seperti itu. Jadi sebelum saya demonstrasikan, silakan dipastikan dulu untuk kabel yang Anda gunakan. Setelah semua itu sudah oke, baru nanti kita akan masuk ke tampilan dari PC1. Jadi nanti untuk pengecekannya saya mulai dari PC1 dulu, melakukan tes ping ke printer, lalu tes ping ke PC2, dan yang terakhir tes ping ke server seperti itu. Sekaligus nanti saya akan membuktikan bahwa ketika ping itu berhasil dilakukan,
nanti kita bisa mengakses konten yang ada di dalamnya. Contoh saja seperti misal server. Di sini saya menggunakan web server dengan tampilan sederhana. Ketika kita berhasil ngeping ke server, lalu kita buka web browser dan isi IP dari server itu sendiri, itu nanti si server akan menampilkan laman web yang ada di dalamnya. Jika printer, ketika kita bisa menguji konektivitas printer lewat jaringan, itu nanti kita bisa melakukan pencetakan tanpa harus terkoneksi ke printer secara langsung. Nanti akan saya demonstrasikan juga untuk status dari printernya setelah berhasil di ping. Jadi sekarang kita mulai melakukan demonstrasi. Di sini akan saya tampilkan tampilan dari kedua layar monitor. Jadi ini nanti untuk rekamannya itu akan saya split. Di sebelah kiri ini adalah tampilan layar monitor PC1, sedangkan di sebelah kanan ini adalah tampilan layar monitor PC2. Jadi nanti kita agar bisa melihat secara real time yang mana yang PC1, yang mana yang PC2, seperti itu. Jadi saya split untuk tampilan video ini. Sekarang kita perlu tahu dulu berapa IP dari masing-masing PC. Untuk cara melihatnya itu bisa macam-macam, bisa menggunakan command prompt atau CMD. Lalu kita ketik IP config untuk sistem operasi Windows. Di sini kita dapat IP-nya 192.168.99.2, atau bisa melalui kontrol panel di network and internet, network sharing center. Di connection ini diklik lalu ke tab detail. Di sini juga sama 192.168.99.2. Jadi nanti untuk lihat IP address-nya terserah, atau bisa melakukan pengecekan IP address melalui menu setting. Silakan klik start. Di tab setting ini masuk ke menu network and internet. Di Ethernet ini ada informasi yang sama juga. Di sini IP-nya adalah 192.168.99.2. Begitu pula di PC2 itu juga seperti itu. Jadi saya tampilkan untuk alamat IP-nya, saya menggunakan CMD saja. Tertera di PC2 IP-nya adalah 192.168.98.14. Nah, untuk pengecekan yang pertama itu adalah ping antar PC. Jadi kita ingin ngeping dari PC1 ke PC2 yang berbeda network. Jadi PC1 ini ada di segmen A atau masuk ke suite A, lalu di PC2 itu masuk di segmen B atau di suite B. Yang dimana di segmen A itu IP-nya itu adalah 192.168.99. sekian. Sedangkan di segmen B itu IP-nya adalah 192.168.98. sekian. Yang diharapkan pada soal itu antar perangkat itu bisa saling ping. Jadi di sini saya langsung saja melakukan tes koneksi atau melakukan ping ke PC2 terlebih dahulu. Di sini saya buka CMD atau command prompt. Nah, di CMD ini saya ketik alamat IP dari PC2, yaitu pertama kita masukkan perintahnya dulu, ketik ping 192.168.98.14. Di sini tertera bahwa request timeout. Padahal di sini kita sudah mendapatkan alamat IP dari router yang sudah kita setting, yang artinya kabel itu tidak ada masalah karena kita sudah mendapatkan alamat IP. Lalu kenapa ini kok bisa terjadi? Mungkin ini diblokir oleh firewallnya atau diblokir oleh antivirus yang memiliki keamanan terhadap jaringan. Jadi di sini kita masuk ke PC2. Sebelum kita masuk ke PC2, di sini saya ingin melakukan tes ping terus-menerus agar hasilnya real time. Jadi nanti biar lebih akurat.
dan dipastikan untuk koneksinya hanya menggunakan kabel LAN saja. Untuk interface WLAN atau WiFi harus dimatikan karena di komputer ini memiliki dua interface jaringan, yaitu LAN dan juga WLAN. Jadi untuk yang WLAN saya matikan dulu. Nah, sini saya coba ping lagi. Jika kita ingin melakukan ping secara terus menerus, itu bisa ditambahkan parameter baru, yaitu main T. Tapi jangan lupa setelah IP itu dikasih jeda dulu atau dikasih spasi dulu baru main P. Setelah itu tekan enter, nanti dia akan melakukan ping secara terus menerus. Baik, sekarang kita masuk ke PC 2. Masih terlihat di PC 1 itu masih request timeout. Jadi di sini kita tinggal cek saja apakah di PC ini terdapat antivirus yang melakukan proteksi terhadap jaringan. Di sini di tray icon di bawah sini ada tombol option yang atas ini, show hidden icon, itu kita klik. Di sini ada icon dari Avast Premium Security, di mana antivirus Avast itu dia bisa melakukan scanning terhadap jaringan sehingga dia memiliki proteksi terhadap jaringan. Itu tinggal kita buka saja, klik 2 kali atau klik sekali juga tidak apa-apa. Lalu masuk menu protection. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di Avast Premium ini dia memiliki perlindungan terhadap jaringan, di mana di sini dinamakan menu firewall. Nah, firewall ini sendiri ini hampir sama dengan firewall Windows, yang dimana bisa memblokir koneksi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Di sini kita langsung klik firewall saja. Lalu kita masuk tab network. Nah, di My Car Network ini adalah jaringan yang saat ini terkoneksi. Di sini bisa kita lihat untuk settingnya di show network detail ini. Di sini bisa kita lihat bahwa merupakan LAN atau local area connection. Lalu IP address dari routernya itu adalah 192.168.98.14, sama dengan yang ada di CMD tadi. Berarti ini adalah network yang benar. Nah, harusnya network ini itu bisa diping dari PC 1. Oke, kita close. Cara agar PC 1 bisa ngeping ke PC 2 itu cukup mudah jika di Avast Premium ini. Nanti jika Anda menggunakan antivirus lain, silahkan disesuaikan saja. Kita klik show setting. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini untuk poin yang dicentang atau yang dipilih itu adalah I don't trust this network. Berarti Avast tidak mempercayai akses ke PC ini lewat jaringan. Nah, kita hanya perlu merubah dari I don't trust menjadi I trust this network. Otomatis ketika nanti saya klik I trust this network, nanti di PC 1 itu berhasil melakukan ping ke PC 2. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu pingnya sudah berhasil. Seperti itu. Nah, mumpung kita ada di PC 2, kenapa kita tidak nyoba untuk ngeping ke PC 1? Sini caranya sama seperti di PC 1 tadi, kita menggunakan command prompt atau CMD. Oke, ini saya minimize dulu. Kita buka CMD atau bisa menggunakan CMD yang tadi. Di sini kita lakukan ping 192.168.IP dari PC 1. Berhubung saya lupa, jadi saya buka dulu untuk IP PC 1 tadi. Nah, ini sudah saya buka untuk IP-nya PC 1, yakni 99.2. Jadi kita tinggal masukkan saja di command prompt-nya PC 2. Sini kita tinggal klik 192.168.99.2. Lalu jangan lupa, karena saya ingin ngepingnya secara terus menerus, di sini saya kasih main T. Jika sudah, enter. Loh, di sini keterangannya request timeout. Nah, di sini saya tidak ingin mengaktifkan fitur ping dari Avast.
Walaupun di PC1 itu juga ada Avast-nya, namun sudah saya matikan. Saya ingin mengaktifkan melalui firewall yang ada di Windows. Jadi kita pindah dulu ke PC1. Oke, sekarang kita sudah ada di PC1. Di sini bagaimana caranya agar PC2 dapat ping PC1 tanpa melalui antivirus. Di sini saya contohkan nggak ada antivirus yang terpasang di komputer ini. Jadi caranya bisa melalui firewall Windows. Jadi di sini kita masuk ke menu setting dulu. Jadi klik start, lalu menu setting. Nah, di menu setting ini nanti kita masuk ke privacy and security. Lalu masuk ke Windows Security. Dan kita masuk ke firewall. Bisa dilihat di PC2 itu tetap timeout untuk hasil pingnya. Di sini kita tidak perlu mematikan firewall yang ada di sini. Habis ini saya kasih tahu bagaimana caranya firewallnya tetap aktif, namun koneksi ping itu tetap dapat berjalan. Caranya adalah menambahkan satu rules pada koneksi masuk ke komputer atau PC1 ini dengan cara klik advanced setting pada menu firewall, lalu klik yes. Nah, di sini akan muncul Windows Defender Firewall with Advanced Security. Di sini kita tinggal menambahkan pada menu inbound. Ini adalah koneksi yang masuk ke komputer ini. Lalu kita tambahkan aturan baru, di mana ini nanti kita akan mengizinkan koneksi dari network segmen B atau yang ada di segmennya PC2. Ini kita tinggal klik custom, lalu klik next, lalu klik next lagi. Di protokol endport ini kita klik next lagi. Nah, di scope ini ada yang perlu kita rubah, di mana which remote IP address kita ingin merubah atau menambahkannya secara spesifik, yaitu networknya segmen B atau segmennya PC2. Di sini kita klik this IP addresses, lalu klik add. Nah, di this IP address or subnet ini kita isi apa? Nah, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Ini nanti yang perlu kita isikan pada scope di firewall tadi itu adalah IP network dari segmen B. Jadi bukan alamat IP-nya, walaupun tetap bisa, tapi nanti jika penggunaannya atau di segmen B itu terdapat pertumbuhan koneksi atau penambahan PC, nanti kita akan menambahkannya secara manual. Jadi di sini kita perlu menambahkannya itu networknya, bukan IP-nya, yang dimana network ini nanti bisa kita lihat di mikrotiknya sesuai dengan yang sudah kita setting. Dan jangan lupa untuk menyertakan prefix dari network tersebut agar subnet atau IP yang satu network dengan IP tersebut itu bisa tercakup juga atau bisa terjaring juga. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa jika kita ping ke PC1 atau misal kita dari PC2 ping ke PC1, di PC2-nya timeout, itu berarti yang perlu disetting itu ada di PC1. Jika sebaliknya, jika PC1 itu ngeping ke PC2 hasilnya timeout, itu nanti firewall di PC2 itu harus disetting dan diisi alamat networknya PC1. Seperti itu saja, jadi tidak terlalu sulit. Oke, untuk penjelasan kita tutup, kita lanjut untuk demonstrasi di PC1 tadi, karena ping dari PC2 itu gagal ke PC1. Oke, di sini di IP address ini kita isi network dari PC2. Dimana kita tahunya? Kita tahunya bisa remote via mikrotik. Jadi sini saya coba meremote-nya melalui Winbox. Jadi saya buka Winbox dulu. Sini saya remote mikrotiknya. Jika tidak ada tampilan apa-apa seperti ini, kita bisa masuk ke menu IP addresses.
Di sini bisa terlihat bahwa untuk Ethernet 3 seperti yang sudah kita setting tadi, ini adalah IP segmen B. Nah, ini untuk networknya itu adalah 192.168.98.0. Jadi network itu ada di sebelahnya address, jadi bukan yang ini melainkan yang ini. Ini tinggal kita tambahkan ke firewall yang tadi. Jadi sini saya tambahkan dulu 192.168.98.0. Jangan lupa untuk prefixnya ditambahkan, yakni slash berapa tadi? /28. Jadi di sini saya tambahkan /28. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik next. Pastikan ini adalah allow connection, jangan diblokir. Ini pastikan allow connection. Lalu klik next. Kita klik next lagi. Nah, untuk namanya itu silakan diisi nama sesuai dengan pengaturan yang sudah kita lakukan agar nanti mudah saat pencarian kembali. Jadi ini saya namai izinkan koneksi dari segmen B. Jika sudah, kita finish. Nanti ketika selesai kita finish dan aturan ini berhasil ditambahkan, otomatis di PC2 itu berhasil melakukan ping ke PC1. Jadi untuk langkah 9 itu tadi yang termasuk troubleshooting, di mana jika kita melakukan koneksi ping itu tidak bisa. Pertama, kita cek apakah ada antivirus yang melakukan scanning jaringan di komputer tersebut sehingga dia melakukan proteksi di jaringannya. Yang kedua, caranya adalah dengan cek firewall yang ada di komputer tersebut, seperti itu. Oke, untuk pengetesan yang pertama yaitu tes ping dari antar PC itu sudah berhasil. Sekarang kita tinggal tes ping ke printer dari masing-masing PC, baik itu PC1 maupun PC2. Nah, untuk tes pingnya itu bisa kita lakukan seperti tadi melalui YMD, tapi kita harus tahu untuk IP dari printernya itu berapa. Cara pertama untuk mengetahui IP dari printernya itu bisa melakukan print info, tapi di sini saya ingin menunjukkan yang lebih efisien. Jadi di sini kita bisa melihatnya melalui DHCP server lisis yang ada di mikrotiknya. Jadi di sini saya remote dulu mikrotiknya melalui PC1. Di sini saya sudah melakukan remote. Di sini kita bisa melihat IP address atau semua IP yang digunakan pada DHCP server lisis. Untuk masuk ke DHCP server lisis itu kita bisa masuk ke menu IP, lalu DHCP server. Di sini ada tab lisis. Ini kita klik dan di sini otomatis nanti ada banyak IP address. Baik itu IP address dari PC1, IP address PC2, IP address server maupun IP address dari printer. Bagaimana kita tahu? Di sini ada yang namanya active host. Ini kita besarkan. Bisa dilihat bahwa untuk IP 98.14 ini adalah IP-nya PC karena di sini identitinya adalah lab 5 client 26. Lalu di sini juga ada desktop A4JNO 4H. Ini adalah PC juga, khususnya ini adalah PC1. Lalu di sini ada 99.3 alamat IP-nya yaitu punya Epson 853695. Ini adalah IP dari printer tersebut. Jadi nanti kita bisa melakukan tes ping ke 99.3 itu IP printernya. Dan untuk servernya di sini IP-nya adalah 99.5. Bagaimana saya tahu? Karena di sini yang terkoneksi ke network 99 atau segmen A itu hanya 3 alat saja, yakni PC1 yang ini, setelah itu printer yang ini, dan juga server. Berarti kesimpulannya yang terakhir ini punya server, seperti itu. Jadi kita lakukan tes ping terlebih dahulu ke printernya. Kita buka CMD tadi. Ini pengetesan dari komputernya sudah selesai. Bisa kita cancel atau bisa tekan Ctrl C. Nanti kita lakukan ping seperti yang tadi. Jadi
kita ketik ping IP-nya printer, yaitu 192.168.99.3. lalu kita enter. Dapat dilihat bahwa untuk tes pingnya langsung berhasil, karena biasanya printer itu tidak ada security tambahan pada networknya. Jadi kita tidak perlu setting di printernya, atau kita tidak perlu setting firewall di printernya, seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat bahwa status dari printer tersebut aktif, atau kita bisa melakukan print dari PC1 ke printer tanpa harus terkoneksi via kabel, melainkan terkoneksi via jaringan. Jadi kita coba untuk tes printernya, namun di sini saya tidak akan melakukan tes print, nanti akan saya tampilkan status dari printernya saja. Baik, di sini kita akan mencoba melihat status dari printernya setelah tadi kita sudah berhasil melakukan ping ke printernya. Baik, kita perlu menambahkan dulu printernya ke komputer kita. Di sini contohnya PC1. Di sini caranya adalah dengan masuk ke control panel, lalu pilih di hardware and sound, pilih device and printer. Jika Anda menggunakan Windows 11, itu Anda akan diarahkan ke menu setting. Jika Anda menggunakan Windows selain Windows 11, nanti silakan disesuaikan saja. Di sini kita perlu menambahkan printernya di menu printer and scanner. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini tidak ada printer yang kita maksud, yakni L3250. Untuk cara menambahkannya itu bisa kita pilih add device. Nah, di sini akan muncul printer baru dengan nama Epson 85365 atau L3250 series. Yakni ini adalah printer yang sudah kita setting tadi. Di sini kita tinggal menambahkan printernya saja dengan cara klik add device. Lalu kita tunggu sekitar 1-2 menit agar printernya bisa terkoneksi ke komputer kita. Jika sudah, di sini tidak ada tulisan connecting, ini bisa kita refresh dengan cara kita keluar dulu dari printer and scanner, lalu kita masuk lagi ke printer and scanner. Di sini bisa kita lihat bahwa L3250 sudah berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita bisa melihat statusnya, yakni printer status idle atau siap untuk melakukan pencetakan. Jadi untuk printer pengetesannya cukup begitu saja, bisa melalui tes ping, dan juga untuk visualnya itu bisa kita lihat di status printernya. Lalu kita coba di PC2. Apakah PC2 juga berhasil untuk terkoneksi ke printer via network atau via jaringan? Ini kita pindah dulu ke PC2. Oke, saya sudah ada di PC2. Sebelum kita menambahkan printernya ke PC2, alangkah baiknya kita ping terlebih dahulu apakah berhasil terkoneksi via jaringan. Jadi kita lakukan tes ping terlebih dahulu. Buka CMD, lalu ping ke IP dari si printer. IP-nya tadi 192.168.99.3. Nah, di sini berhasil terkoneksi walaupun kita berbeda network, seperti itu. Lalu kita tinggal tambahkan saja. Untuk printernya bisa melalui kontrol panel ataupun bisa melalui menu setting. Jadi di sini saya akan mencontohkan melalui menu setting karena tadi kita sudah nyoba melalui kontrol panel. Untuk yang menggunakan Windows selain Windows 11, silakan disesuaikan saja. Untuk caranya tetap sama. Di menu setting kita bisa masuk ke Bluetooth and device, lalu masuk ke printer and scanner, lalu tinggal klik add device. Biarkan Windowsnya melakukan scanning.
Apabila Windowsnya tidak mendeteksi adanya printer, ini kita bisa melakukan refresh scanning. Kita coba untuk melakukan refresh. Nanti jika tidak bisa, kita tinggal menambahkannya secara manual. Oke, karena tidak muncul dari printer yang kita maksud, ini kita bisa menambahkan secara manual dengan cara klik add new device manually. Nah, di sini kita bisa menambahkannya via shared printer atau printer using IP address atau Bluetooth ataupun a local printer or network printer with manual setting. Dari beberapa pilihan tersebut, kita bisa memilih add printer using an IP address. Kita pilih yang using IP address, lalu kita klik next. Di sini di hostname or IP address, ini kita isikan IP address dari printer tadi, yaitu 192.168.99.3. Apabila Anda lupa, nanti bisa lihat di IP DHCP server lisis punya Mikrotik. Lalu kita klik next. Di sini you have successful added Epson L3250 series. Ini bisa kita lakukan print test pick atau langsung finish. Di sini saya tidak ingin melakukan test print, karena saya tidak punya kertas. Jadi di sini kita klik finish saja. Nah, di sini tidak otomatis muncul. Kita perlu merefresh laman dari menu setting ini. Kita bisa keluar dari menu setting terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk kembali ke menu printer and scanner. Di sini sudah tertera bahwa ada printer baru, yakni Epson L3250 series. Ketika ini kita buka, ini adalah printer yang kita setting tadi dengan status idle atau siap untuk melakukan pencetakan. Jadi untuk pengujian printer cukup seperti itu saja, baik dari sisi network A maupun sisi network B atau PC1 dan juga PC2. Untuk pengetesan yang terakhir yakni tes ke server. Di sini untuk pengetesan ke server sebenarnya cukup melakukan tes ping saja, namun di sini saya kasih bonus bahwa nanti akan muncul laman dari servernya yang menandakan bahwa kita sudah berhasil terkoneksi ke server. Seperti itu. Kebetulan di sini karena kita sedang ada di PC2, kita langsung cek server melalui PC2. Untuk ceknya bisa melalui CMD seperti tadi, kita melakukan tes ping ke alamatnya server. Di sini saya buka CMD-nya terlebih dahulu. Untuk alamat IP server yaitu 192.168.99.5. Jadi di sini kita tinggal ping 192.168.99.5. Untuk hasil ping ini sudah oke. Jadi seharusnya kita sudah terkoneksi ke servernya. Untuk melihat isi dari server, di sini saya khususnya menggunakan web server. Kita bisa mengaksesnya melalui web browser. Di sini saya contohkan menggunakan Mozilla Firefox. Di sini kita buka dulu browsernya. Silakan untuk browser ini terserah sesuai dengan browser kesayangan Anda. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Lalu kita ketikkan alamat IP server di address bar, yakni 192.168.99.5. Di sini muncul tampilan selamat Anda berhasil mengakses server, yang dimana ini menandakan bahwa halaman tersebut merupakan tampilan dari isi web server yang kita punya atau khususnya dalam eksperimen kali ini. Lalu kita tinggal coba akses via PC1. Jadi kita pindah dulu ke PC1. Baik, kita sudah ada di PC1. Di sini kita coba testing terlebih dahulu ke server.
Saya buka CMD, kita lakukan ping 192.168.99.5. Sini juga sudah berhasil untuk tes pingnya. Lalu kita coba untuk akses halaman webnya. Di sini sama, saya juga menggunakan browser Mozilla Firefox. Lalu kita tulis alamat IP dari servernya di address bar 192.168.99.5. Halaman yang ditampilkan sama berarti valid. Ini adalah server yang kita punya atau yang saya gunakan untuk eksperimen kali ini. Jadi sekian pembahasan dari paket 4 soal UKK tahun 2026 kali ini. Saya harap semua peserta UKK itu dapat mengerjakan soal tersebut dengan baik. Jadi saya akhiri untuk eksperimen kali ini. Selamat berusaha di UKK dan sampai jumpa lagi.